Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Adoy di Rekam Carita Misteri channel Cadaily. Nah, kali ini Mang Adoy bakal membawakan cerita dari R.M. Titus dengan judul Lika-liku ilmu santet dan penggunaannya. Mendengar kata santet, spontan pemikiran kita akan tertuju pada sebuah ilmu hitam yang kejam dan mematikan. Dalam banyak kasus di negeri ini, santet selalu disertai dengan penderitaan lalu kematian pada korban. Ilmu hitam yang menggunakan ilmu hitam yang menggunakan kekuatan gaib ini memang kerap dimanfaatkan oleh para pemiliknya untuk menyakiti dan membunuh. Santet ini adalah sejenis ilmu hitam yang menggunakan kekuatan makhluk halus. Seorang dukun santet biasanya menggunakan jin sebagai perantara untuk merealisasikan santet itu. Karena hanya makhluk halus yang mampu memasukkan benda-benda keras ke dalam tubuh seseorang tanpa terasa dan tanpa disadari. Tentu saja, dukun pemilik ilmu ini harus berkolaborasi dengan jin untuk mencapai tujuannya itu. Sebab diakui atau tidak, antara si dukun dan jin itu punya kepentingan masing-masing. Sang dukun bertujuan menyantet seseorang untuk melukai atau bahkan membunuh. Sedangkan jin yang dimintai bantuannya juga punya tujuan akan meminta syarat dari pelaku santet. Maka sejumlah obor rampe atau sesajian biasanya akan disiapkan oleh sang dukun guna memenuhi permintaan jin itu. Memiliki ilmu pemanggil jin adalah sebuah keharusan bagi seorang dukun santet. Sebab sebelum menjalankan santetnya, si dukun harus bisa memanggil makhluk halus. Mereka akan berkomunikasi, meminta dan memberi. Si dukun meminta sesuatu dari makhluk halus itu, dan makhluk halus itu mengajukan syarat untuk meluluskan permintaan si dukun. Jadi akan ada tawar-menawar antara dukun santet dan jin sebelum ritual santet dijalankan. Salah seorang paranormal yang memiliki ilmu ini adalah Teddy Agustino. Ditemui di rumahnya, Teddy mengakui ilmu hitam yang satu ini memang kerap digunakan para dukun untuk menyakiti sasarannya. Tapi para dukun santet ini biasanya menggunakan ilmu itu sesuai dengan order atau permintaan pasiennya. Jarang ada dukun santet yang tiba-tiba menyantet seseorang tanpa alasan yang jelas. Sebab si dukun juga harus memberi persyaratan yang berat pada jin yang ia mintai pertolongan. Dan biasanya si dukun itu akan membebankan persyaratan dan segala resikonya pada pengorder. Tapi sepanjang pengalamannya di dunia spiritual, Teddy mengaku tak pernah menyantet seseorang tanpa alasan jelas. Ini adalah sebuah peraturan tak tertulis di dunia spiritual yang harus ditaatinya. Artinya, ketika ia menggunakan ilmu santet itu, harus ada orang yang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Sebab makhluk halus yang diperintahnya pun akan membebani banyak persyaratan pada pelaku. Bahkan diakui Teddy, berkali-kali ia menolak permintaan orang untuk menyantet seseorang jika tanpa dasar yang kuat. Saya atau dukun santet manapun tidak harus menanggung dosa atas kesakitan atau kematian korbannya. Apa yang dilakukan dukun santet itu tentu saja atas persetujuan pengorder santet. Bahkan ketika jin yang dimintai tolong itu marah pun akan marah pada pengorder, bukan pada dukun santetnya. Jelas Teddy.
Dalam praktek sehari-hari setiap Selasa di rumahnya, Teddy selalu menggelar ritual pemanggilan kekuatan goib Nyi Roro Kidul. Dalam ritual itu juga digelar prosesi santet atau apapun tergantung tujuan permintaan para pasiennya. Ditegaskan Teddy, makhluk halus yang dipanggilnya untuk nyantet adalah dari pantai selatan. Meskipun itu bukan Nyi Roro Kidul. Sejatinya ilmu santet memang ilmu hitam. Ilmu ini dipelajari orang untuk menyakiti dan membunuh lawannya dengan cara halus. Dengan begitu, perbuatannya membunuh seseorang atau menyakiti seseorang tak akan diketahui orang lain. Dia akan bersih dan tak akan terjamah oleh hukum. Pada masa lalu, ilmu santet cenderung digunakan orang untuk balas dendam lantaran ia tak mampu menghadapi lawannya secara langsung. Tapi seiring perkembangan zaman, ilmu santet juga bisa digunakan orang untuk kebaikan. Nah, yang satu ini memang jarang terekspos, makanya ilmu santet terdengar selalu buruk. Tapi, bagaimana mungkin ilmu hitam seperti santet bisa digunakan untuk kebaikan? Bukankah ilmu ini tercipta untuk menyakiti sasarannya? Segala jenis ilmu di muka bumi ini layaknya adalah pisau. Jika digunakan untuk memasak di dapur, maka ia akan bermanfaat untuk ibu-ibu rumah tangga. Tapi jika ia digunakan oleh preman di jalanan, pisau itu untuk membunuh. Tutur Teddy mengumpamakan. Dalam kasus lain, santet juga bisa digunakan untuk membuat usaha seseorang menjadi bangkrut. Misalnya, dukun santet mengirim jin ke sebuah toko, warung, rumah makan, atau tempat usaha lainnya agar tidak disukai konsumen. Tempat usaha itu pun kemudian akan nampak seram, tidak menarik dan menakutkan. Maka secara otomatis tempat usaha itu tidak akan laku. Itu adalah salah satu sasarannya. Contoh kasus yang lain, si dukun dengan bantuan jin peliharaannya akan memanggil seseorang yang pergi atau minggat dari rumah untuk kembali. Misalnya seorang istri ditinggal suaminya karena lari dengan perempuan lain. Dengan ilmu santetnya, si dukun akan memerintahkan jin peliharaannya untuk mengembalikan si suami. Ini tentu saja dalam kasus yang berat. Suami pergi dan sulit atau bahkan tak mungkin untuk kembali. Contoh lain, jika seseorang sakit kena santet, maka untuk menyembuhkannya, yang paling efektif adalah dengan ilmu santet juga. Caranya dengan mengembalikan santet itu. Misalnya seseorang disantet hingga perutnya buncit, muntah darah. Biasanya dalam perut itu terdapat benda-benda aneh. Untuk menyembuhkan yang paling efektif adalah mengembalikan benda-benda aneh itu ke pengirim santetnya melalui bantuan jin. Hal ini bisa dikatakan santet yang baik atau santet putih, karena untuk menyembuhkan orang lain. Satu hal lagi, ilmu santet juga belum tentu bisa dikatakan buruk meskipun sasarannya untuk membunuh seseorang. Jika sasarannya memang layak untuk mati, kenapa tidak? Misalnya si Adun menyakiti si Burhan tanpa alasan, hingga si Burhan dan keluarganya sengsara seumur hidup. Maka si Adun pantas mendapatkan santet hingga dia sakit seumur hidup atau hingga mati sekalipun. Di dunia nyata pun kita sering dengar seorang polisi yang menembak mati penjahat atau hakim yang memvonis seseorang dengan hukuman mati. Bahkan di Timur Tengah ada hukuman mati dengan cara dipancung. Apa salah jika seseorang menyengsarakan orang lain lalu disantet sampai mati? Saya berani mengatakan hal ini karena ini adalah pengalaman hidup saya selama menjadi paranormal. Saya tidak akan ngomongin ilmu santet kalau tidak bisa nyantet. Aku lelaki yang sudah malang melintang di dunia supranatural ini.
Diakui Teddy, ia pernah mempelajari ilmu santet dari Afrika. Orang biasanya menyebutnya voodoo. Ia juga mempelajari ilmu hitam dari Eropa. Orang menyebutnya black cat atau kucing hitam. Untuk mengkoleksi ilmu-ilmu mistiknya itu, Teddy juga mempelajari ilmu santet dengan media boneka. Inilah yang umum digunakan dukun-dukun dari daratan Asia, termasuk Indonesia. Tapi sehari-hari Teddy meritualkan santet dengan bantuan makhluk halus dari Laut Selatan. Berdasarkan pengalaman Teddy, makhluk halus dari laut selalu siap diajak berkolaborasi untuk menyakiti manusia. Khususnya jin dari Laut Selatan sangat ganas dan mereka mau diperintahkan kapan saja untuk menyakiti atau membunuh siapapun. Berdasarkan apa yang sudah dilakukan Teddy Agustino, biasanya makhluk halus dari laut suka meminta darah segar sebagai upah atas pekerjaannya. Kemudian Teddy memberinya darah ayam hitam dan ayam putih. Tapi yang lebih bagus adalah darah burung gagak hitam. Ia juga menyediakan sesajian lengkap agar makhluk gaib itu mau bekerja cepat sesuai permintaannya. Namun melakukan pekerjaan santet tentu saja bukan tanpa risiko. Jika sasarannya memiliki kekuatan gaib atau tameng yang kuat, bisa jadi santet yang dikirimnya itu akan kembali pada si dukun, dan itu sangat membahayakan. Maka Teddy akan mempertimbangkan dulu apakah sasaran yang akan disantet itu aman atau tidak. Apakah dia punya penangkal santet atau tidak? Jika salah perhitungan, bisa jadi santet itu mental dan mencelakai dirinya sendiri atau pasiennya. Tapi sejauh pengalamannya, hal ini tidak pernah terjadi. Teddy akan memproteksi diri dan pasiennya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meski begitu, Teddy juga mengaku pernah gagal melakukan santet pada sasarannya. Suatu hari, jin yang dipanggilnya tidak mau menjalankan perintah. Dia malah berputar-putar di tempatnya ritual. Padahal, ia sudah memberikan semua syarat yang diminta jin itu. Jin itu juga sudah makan semua sesajian yang digelar. Memang ada juga jin yang tidak mau diperintah, tapi dia makan apa yang kita sajikan. Tapi biasanya dalam waktu 41 hari, apa yang saya targetkan akan terbukti. Aku Teddy menutup pembicaraannya dengan misteri. Demikian cerita kali ini, Mang Adoy pamit diri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Terima kasih buat penulisnya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai jumpa di kisah rekam cerita misteri lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.